Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Rahmayanti, mahasiswa Pasca Sarjana semester 2, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia, mari kita bahas bersama-sama materi yang terkait pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dan kontribusinya dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan manusia. Manusia dilahirkan dengan membawa potensi yang dapat dididik dan mendidik sehingga dapat menjadi khalifah di bumi. Tujuan utama dari pendidikan Islam yaitu memberikan bekal pengetahuan tentang ilmu-ilmu keislaman, juga menanamkan nilai-nilai Islam kepada semua peserta didik. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka diperlukan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Komponen penting tersebut adalah guru. Guru tidak hanya menerangkan, melatih, memberi ceramah, tetapi juga mendesain materi pembelajaran, membuat pekerjaan rumah, memberi evaluasi terhadap prestasi peserta didik, dan mengatur kedisiplinan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, mari kita gali bersama bagaimana sebenarnya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional serta kontribusinya dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam pada dasarnya dapat dipahami dalam 3 aspek pengertian. Yang pertama, Islam sebagai sumber nilai, artinya pendidikan Islam merupakan jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai bidang studi dan sebagai ilmu, serta diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Artinya, pendidikan Islam memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran agama Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang sedang diselenggarakan. Dan yang ketiga, pendidikan Islam sebagai jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Artinya, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan. Berikut kontribusi pendidikan Islam dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Kontribusi pendidikan Islam dalam mewujudkan tujuan pendidikan memiliki beberapa prinsip, diantaranya yang pertama adalah prinsip integrasi tauhid, merupakan prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan dunia dan akhirat. Yang kedua, prinsip keseimbangan merupakan bentuk konsekuensi dari prinsip integrasi. Yang ketiga, prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid bahwa Tuhan adalah satu. Yang keempat, prinsip berkelanjutan atau istiqomah merupakan konsep pendidikan seumur hidup. Dan yang kelima, prinsip kemaslahatan dan keutamaan merupakan tingkah laku, moral, akhlak seseorang. Nah, apa saja komponen penting dari pendidikan? Kita lihat komponen pentingnya adalah yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Yang kedua adalah meningkatkan questioning skill dan kemampuan menganalisis sesuatu termasuk pendidikannya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kedewasaan individu. Ilmu pendidikan mempunyai peran sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Saat ini sudah sangat banyak lembaga pendidikan yang memadukan materi-materi keagamaan dengan materi-materi pembelajaran umum di sekolah. Hal ini menandakan bahwa pengaruh pendidikan Islam itu sangat memberikan warna dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah-sekolah. Hal ini juga akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Nah,
Bagaimana pula pendidikan Islam ini dapat mewujudkan tujuan pendidikan? Salah satunya itu dengan mencetak manusia yang berakhlak dan bersikap mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pendidikan Islam juga memiliki kontribusi dengan mengembangkan potensi intelektual peserta didik yang ada. Adapun beberapa kontribusi dalam pendidikan Islam itu sendiri antara lain yang pertama itu membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu membentuk rakyat Indonesia yang mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah memberikan pembekalan kemampuan intelektual yang tinggi serta memiliki sikap keagamaan yang baik pada diri peserta didik. Sebagai kesimpulan pada materi kita kali ini adalah pendidikan Islam ini merupakan suatu kegiatan penanaman pengetahuan yang berlandaskan ajaran agama Islam kepada peserta didik. Kemudian nilai-nilai yang diajarkan kepada peserta didik diharapkan mampu melahirkan manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Pendidikan Islam juga merupakan fondasi utama dari hakikat penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Letak penting pendidikan Islam yaitu sebagai khalifah, di mana manusia harus terlebih dahulu memiliki ilmu pengetahuan sebelum mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Itulah tadi materi terkait pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dan kontribusinya dalam mewujudkan tujuan pendidikan pada mata kuliah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.